Pengantar penulis. Segala puji bagi Allah, yang Maha Kuasa lagi Maha Mengetahui, Tuhan yang Maha Mengawasi, Maha Bijaksana, Maha Pemurah, dan Maha Mulia. Dialah yang mengurus dan mengasihi, yang menurunkan As-Zikrul Hakim dan Al-Quran yang mulia kepada seorang utusan dengan agama yang benar dan jalan yang lurus. Solawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Muhammad, seorang nabi yang umi, penutup risalah kenabian dan penyelamat manusia dari jalan kesesatan. Seorang rasul yang dimuliakan dengan membawa kitab paling mulia kepada sekalian manusia. Solawat dan salam semoga juga senantiasa tercurah kepada orang-orang pilihan dari keluarga dan para sahabat beliau. Ilmu adalah anugerah yang paling mulia, kehormatan tertinggi, keagungan yang paling puncak, dan harta yang paling menguntungkan. Dengan ilmu seseorang bertauhid, mengesahkan kepada Tuhan semesta alam, dan membenarkan risalah para nabinya. Para ulama adalah hamba-hamba Allah yang memiliki kedudukan istimewa, yang Allah pilih sebagai lentera agamanya. Allah menganugerahi petunjuk kepada mereka dengan berbagai kelebihan dan keutamaan. Mereka adalah pewaris para nabi, pengganti mereka, dan pemimpin kaum muslimin. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Lalu di antara mereka ada yang pertengahan dan di antara mereka ada pula yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. Fatir 32. Begitu pula dengan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ulama adalah pewaris para nabi karena ilmu yang mereka miliki. Penduduk langit mencintai mereka, dan bahkan para penghuni lautan pun memohon ampunan untuk mereka hingga hari kiamat. Hadis riwayat Ad-Dailami. Firman Allah Ta'ala, sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya, hanyalah orang yang berilmu, ulama. Al-Fatir 28. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, pada hari kiamat, Allah akan membangkitkan hamba-hambanya, kemudian dia akan memisahkan para ulama dari sekalian manusia. Dia lantas berfirman, wahai orang-orang yang berilmu, ulama, sesungguhnya aku tidak menganugerahkan ilmuku kepada kalian kecuali atas dasar pengetahuanku terhadap kalian. Aku pun tidak menganugerahkan ilmuku untuk menyiksa kalian. Masuklah kalian ke surga, sesungguhnya aku telah mengampuni kalian. Hadis riwayat At-Tabrani. Segala puji bagi Allah, yang telah memberi derajat tinggi, surga, bagi para ahli ibadah, dan Al-Qurbah, mendekatkan diri kepadanya, bagi ahli makrifat. Amma ba'd. Pendahuluan awal penciptaan. Allah menciptakan ruh Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai makhluk pertama dari cahaya keindahannya. Ini dijelaskan dalam firman-Nya yang tertuang dalam sebuah hadits qudsi. Aku menciptakan Muhammad pertama kali dari cahaya wajahku. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, pertama kali yang Allah ciptakan adalah ruhku, dan yang pertama Allah ciptakan adalah cahayaku, yang pertama Allah ciptakan adalah pena, dan yang pertama Allah ciptakan adalah akal. Hadis riwayat Abu Daud. Adapun maksud dari hadits di atas yang pertama diciptakan adalah hakikat Muhammad, yang dinamakan pula dengan cahaya, karena ia bersih dari segala kegelapan yang menutupi keagungannya. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menerangkan. Al-Ma'idah 15. Hakikat Muhammad ini juga dinamakan dengan akal, karena dapat melihat dan memahami, menalar, segala sesuatu. Ia juga dinamakan pena, karena ia menjadi medium perpindahan ilmu, seperti halnya pena yang menjadi penyebab pindahnya ilmu ke dalam bentuk huruf-huruf, tulisan-tulisan dalam lembaran. Ruh Muhammad adalah inti dari penciptaan, serta awal dari segala penciptaan. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, aku dari Allah, dan orang-orang mukmin berasal dari diriku. Hadis riwayat Ad-Dailami. Seluruh ruh yang ada di alam lahut itu tercipta dari ruh Muhammad dengan bentuk hakiki yang terbaik. Muhammad adalah nama bagi seluruh manusia di alam tersebut, alam lahut, yang tidak lain adalah sumber atau asal dari segala sesuatu. Setelah melewati kurun waktu 4000 tahun, Allah lalu menciptakan Al-Arashi dan berbagai makhluk lainnya dari cahaya Muhammad. Kemudian, ruh-ruh tersebut diturunkan kembalikan ke alam terendah, yaitu alam jasadi. Sebagaimana diisyaratkan dalam firman-Nya. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. At-Tin 5. Allah pertama kali menurunkan mereka dari alam lahut menuju alam jabaru, lalu dia mengenakan kepada mereka cahaya kemahakuasaannya sebagai pakaian bagi mereka di dua tempat mulia tersebut, alam ketuhanan dan alam makhluk penje. Ruh di lapisan ini disebut ruh sultani, kemudian Allah menurunkan mereka dengan pakaian itu ke alam malakut 8 dan mengenakan kepada mereka cahaya malakut, yang tidak lain adalah ruh rawani. Tidak lama kemudian, Allah menurunkan mereka ke alam mulk, dan mengenakan kepada mereka cahaya mulk, yang tidak lain adalah ruh jismani. Barulah kemudian Allah menciptakan jasad-jasad, sebagaimana tertuang dalam firman-Nya. Dari bumi, tanah, itulah kami menjadikan kamu. Taha 55.
Kemudian Allah memerintahkan sekumpulan ruh di alam mulk itu untuk masuk ke dalam jasad, dan mereka pun masuk atas perintahnya. Sebagaimana yang difirmankan olehnya. Dan aku meniupkan ke dalamnya ruh ciptaanku. Al-Hijr 29. Di saat ruh-ruh tersebut berada dalam jasad, mereka pun lupa akan janji yang telah mereka ikrarkan di hadapan Allah, yaitu saat Allah Ta'ala bertanya, "Bukankah aku ini Tuhan kalian?" Al-A'raf 172. Akibatnya, mereka tidak dapat kembali ke sumber atau asal mereka, alam lahut. Tapi, dengan kasih sayangnya, Allah tetap menolong mereka dengan menurunkan kitab-kitab samawi untuk mereka, sebagai pengingat akan negeri tersebut. Sebagaimana firman Allah, "Dan ingatkanlah mereka kepada hari-hari Allah." Ibrahim 5. Apa yang disebut hari-hari Allah, itu adalah hari-hari perjumpaan antara Allah dengan kawanan ruh itu pada masa lampau, di alam lahut. Banyak nabi dan rasul diutus ke dunia untuk menyampaikan peringatan ini, dan kemudian kembali ke akhirat, wafat. Akan tetapi, tidak banyak manusia yang ingat akan asal atau negeri mereka, apalagi rindu untuk kembali ke sana. Hal itu terus berlangsung hingga datangnya ruh Muhammad sebagai penutup para nabi. Allah mengutus Muhammad kepada manusia yang lalai, agar beliau membuka mata hati mereka, dan mengajak mereka kepada Allah Ta'ala. Dengan cara itu, mereka dapat wusyul kepada Allah dan kembali berjumpa dengan keindahannya. Allah Ta'ala telah menjelaskan dalam sebuah firman-Nya. Katakanlah, Muhammad, inilah jalan, agama-Ku, aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak kamu kepada Allah dengan hujah yang nyata. Yusuf 108. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Para sahabatku itu laksana bintang-bintang. Siapapun di antara mereka yang kamu ikuti, maka engkau akan mendapat petunjuk." Hadis riwayat Baihaqi. Basirah adalah penglihatan mata batin yang dibukakan di relung hati para wali. Dan itu tidak akan didapatkan hanya melalui ilmu zahir, melainkan dengan ilmu batin yang bersifat laduni sebagaimana tertuang dalam firman-Nya. Dan yang telah kami ajarkan kepadanya ilmu dari sisi kami. Al-Kahfi 65. Maka dari itu, manusia wajib meraih basirah itu dari para ahlinya, dengan bimbingan wali mursyid yang dapat menjelaskan secara langsung segala sesuatu yang bersumber dari alam lahut. Maka wahai saudara-saudaraku, waspadalah dan bergegaslah memohon ampunan Tuhan dengan segera bertobat. Tempuhlah tarekat ini, sebagai jalan kembali kepadanya. Kembalilah kepada Tuhan kalian bersama kafilah-kafilah ruhaniyah, para wali, karena dalam waktu dekat jalan itu akan terputus, sehingga engkau tidak akan memiliki seorang teman pun menuju alam asal tersebut. Kita datang untuk membersihkan dunia yang hina lagi berlumur kerusakan ini, yang hanya akan memuaskan dahaga nafsu belaka. Ketahuilah, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tengah menunggu kalian dengan perasaan khawatir, sebagaimana diisyaratkan dalam sabdanya. Aku mengkhawatirkan umatku yang hidup di akhir zaman. Perlu diingat, bahwa ilmu yang diturunkan kepada kita ada dua macam, ilmu lahir, syariat, dan ilmu batin, makrifat. Adapun ilmu syariat dianugerahkan untuk kita secara lahir, sedangkan ilmu makrifat untuk batin. Jika mampu menyatukan keduanya, maka ia akan membuahkan ilmu hakikat. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, Dia membiarkan dua lautan mengalir, yang keduanya kemudian bertemu. Antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui oleh masing-masing. Ar-Rahman 19-20. Jika hanya menggunakan ilmu lahir, maka engkau tidak akan pernah sampai kepada hakikat dan tujuan yang sesungguhnya, yaitu wusyul kepada Allah. Ibadah hanya dapat sempurna dengan keduanya, bukan dengan salah satunya. Sebagaimana firman Allah, "Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku." Az-Zariyat 56. Maksud dari ayat ini adalah agar manusia mengenal Allah, makrifatullah. Orang yang tidak mengenalinya, bagaimana ia akan menyembahnya? Sesungguhnya makrifat itu hanya dapat dicapai dengan menyingkap hijab nafsu yang menutupi cermin kalbu, yaitu dengan selalu membersihkannya agar terus mengkilap. Dengan itu, barulah ia akan dapat melihat keindahan dari kekayaan tersembunyi di relung hati yang terdalam. Sebagaimana Allah telah firmankan dalam sebuah hadits qudsi, "Aku adalah kanzan mahfiyah, kekayaan yang terpendam. Aku ingin dikenali, maka aku pun menciptakan makhluk agar aku dikenali." Makrifat itu ada dua macam, yaitu makrifat, mengenal sifat Allah dan makrifat zat Allah. Makrifat, mengenal sifat-sifat Allah menjadi tugas setiap jasad di dunia dan akhirat, sedangkan makrifat, mengenal zat Allah adalah bagi ruh Al-Qudsi di alam akhirat. Sebagaimana firman Allah, "Dan kami memperkuatnya dengan Ruhul Kudus." Al-Baqarah 87. Kedua makrifat ini tidak akan didapatkan kecuali dengan memadukan ilmu lahir dan ilmu batin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ilmu itu ada dua bagian. Pertama, ilmu dengan lisan, dan itu adalah hujah Allah kepada anak keturunan Adam. Kedua, ilmu dengan hati, maka itulah ilmu yang bermanfaat. Hadis riwayat Ad-Darimi.
Pada awalnya manusia membutuhkan ilmu syariat agar ruh bisa mendapatkan derajat tinggi di depannya maupun di depan manusia, melalui usaha fisik. Pada tahap selanjutnya, manusia membutuhkan ilmu batin agar ruhnya sampai pada alam makrifat, melalui ilmu makrifat. Dan itu tidak dapat diperoleh kecuali dengan meninggalkan segala sesuatu yang bertentangan dengan syariat dan tarekat. Selain itu, manusia juga harus menjalani latihan diri yang keras, yang menyebabkan kesusahan jasmani dan ruhani, agar dapat menundukkan hawa nafsunya secara total. Ini harus dilakukan semata-mata untuk mendapatkan ridha Allah, tanpa sikap riya dan sumah. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, barang siapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang saleh, dan janganlah ia menyekutukan Tuhannya dengan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Al-Kahfi 110. Alam makrifat adalah alam lahut, alam ketuhanan, yaitu tempat asal di mana ruh suci, ruh Al-Qudsi, diciptakan dalam bentuk yang sempurna. Adapun yang dimaksud ruh Al-Qudsi adalah insan hakiki, yang diletakkan di relung hati yang paling dalam. Hakikat manusia ini akan mewujud dalam bentuk tobat, talqin dan terus mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Awalnya ia membaca kalimat tauhid itu dengan lisannya, kemudian setelah hatinya hidup, maka ia melafazkannya dengan lisan hati. Para ahli Sallallahu Alaihi Wasallam menyebut ruh Al-Qudsi ini dengan sebutan Tiflul Ma'ani, bayi maknawi, karena makna-maknanya yang suci, seperti bayi. Penamaan itu juga disebabkan beberapa alasan. Pertama, ruh Al-Qudsi, atau Tiflul Ma'ani, terlahir dari hati, layaknya anak kecil yang lahir dari rahim seorang ibu. Kemudian hati merawatnya sebagaimana seorang ibu merawat bayinya, lalu sedikit demi sedikit bayi itu tumbuh besar dan dewasa. Kedua, mengajarkan ilmu kepada anak kecil adalah suatu yang umum terjadi di mana-mana, maka mengajarkan ilmu makrifat kepada Tiflul Ma'ani adalah juga sesuatu yang lazim. Ketiga, seperti halnya seorang bayi yang bebas dosa, Tiflul Ma'ani juga suci dari syirik, kelalaian dan kotoran yang tampak secara kasat mata. Keempat, seperti halnya jiwa anak kecil yang jernih berkilau, maka dalam mimpi Tiflul Ma'ani akan muncul dalam bentuk seorang yang elok rupa, tampan, seperti malaikat. Kelima, Allah menyifati anak-anak muda di surganya dengan sifat kekanak-kanakan. Sebagaimana tertuang dalam firman-Nya, mereka dikelilingi oleh anak-anak muda yang tetap muda. Al-Waqiah 17. Demikian pula dengan firman-Nya yang lain. Dan di sekitar mereka ada anak-anak muda yang berkeliling untuk melayani mereka, seakan-akan mereka itu mutiara yang tersimpan. At-Tur 24. Keenam, penyebutan Tiflul Ma'ani untuk ruh Al-Qudsi tidak lain karena faktor kelembutan dan kesuciannya. Ketujuh, penyebutan Tiflul Ma'ani, yang dihubungkan dengan fisik dan rupa manusia, anak-anak, hanya bersifat kiasan, majazi. Tujuannya semata-mata untuk menjelaskan keindahannya, bukan untuk meremehkan atau menganggap kecil. Selain itu, berdasarkan pengamatan terhadap proses awalnya, Tiflul Ma'ani adalah insan hakiki, karena dialah yang merasakan ketentraman bersama Allah Ta'ala. Sedangkan tubuh dan ruh jismani tidaklah dapat berhubungan langsung dengan Allah karena bukan mahram baginya. Ini sebagaimana yang disabdakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku memiliki waktu khusus bersama Allah, yang tidak dimiliki oleh malaikat terdekat dan juga oleh para nabi yang diutus. Maksud dari Nabiun Mursal, nabi yang diutus, adalah raga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri, sedangkan Malakun Muqarrab, malaikat yang terdekat dengan Allah, adalah ruhaniyah nabi yang tercipta dari cahaya alam Jabarut, sebagaimana pula malaikat. Namun demikian, malaikat tidak masuk ke dalam cahaya alam lahut, alam ketuhanan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah memiliki surga yang tidak terdapat di dalamnya bidadari dan istana, tak ada pula pakaian, madu, dan susu. Yang ada di sana hanyalah melihat wajah Allah Ta'ala. Allah SWT berfirman, wajah-wajah orang-orang mukmin pada hari itu berseri-seri. Kepada Tuhannya lah mereka melihat. Al-Qiyamah 22-23. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalian akan melihat Tuhan kalian sebagaimana kalian melihat bulan pada malam purnama. Hadis riwayat Bukhari. Namun demikian, bila malaikat dan makhluk bersifat badaniyah nekat menyusup masuk ke alam ini, niscaya keduanya akan terbakar. Ini seperti yang difirmankan Allah dalam sebuah hadits qudsi. Jika tersingkap kesucian wajah, Zatku yang agung, niscaya akan terbakar segala yang terjangkau oleh pandanganku. Hadis riwayat Muslim. Dan juga sebagaimana perkataan Jibril, jika aku mendekati alam itu, secuil saja, niscaya aku akan terbakar. Kitab ini, Sirul Asrar wa Masharul Anwar, terdiri dari 24 bab, pasal, sesuai dengan jumlah huruf pada kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan juga sesuai jumlah jam dalam sehari semalam, yaitu 24 jam. Pasal 1, kembalinya manusia ke tempat asal. Manusia terdiri dari dua bagian, yaitu jasmani dan ruhani.
Jasmani adalah manusia pada umumnya, sedangkan ruhani adalah manusia khusus, yaitu manusia yang merindukan tempat atau negeri asalnya atau mendekatkan diri kepadanya, al-qurbah. Kembalinya manusia jasmani ke tanah kelahirannya berarti ia kembali menapaki tangga-tangga surga. Itu dikarenakan ia mengamalkan ilmu syariat, tarekat dan makrifat. Dan saat beramal saleh, ia pun melakukannya tanpa riya dan sum'ah. Surga itu sendiri memiliki 3 tingkatan. Pertama, surga yang terletak di alam mulk, alam nyata, yaitu surga mawa. Kedua, surga di alam malakut, yaitu surga naim. Ketiga, surga di alam jabarut, yaitu surga firdaus. Seluruh tingkatan surga ini merupakan kenikmatan yang bersifat jasmaniyah, dan manusia biasa tidak akan menapaki ketiga tingkatan surga itu kecuali dengan 3 ilmu, yaitu ilmu syariat, ilmu tarekat, dan ilmu makrifat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hikmah yang sempurna adalah mengenal Al-Haq, Allah, Sang Maha Benar, dan mengamalkannya adalah pengetahuan tentang batin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa, ya Allah, tunjukkanlah kepada kami yang hak, benar, itu adalah hak, benar, dan anugerahilah kami kemampuan untuk mengikutinya. Dan tunjukkanlah kepada kami yang batil itu adalah batil, dan anugerahilah kami kemampuan untuk menjauhinya. Beliau juga bersabda, orang yang mengenal dirinya sendiri, dan menentang nafsunya, maka berarti dia telah mengenal Tuhannya dan mengikutinya. Adapun kembalinya, manusia khusus, dan wusyulnya ke tempat asal adalah pendekatan diri, al-qurbah, kepada Allah dengan ilmu hakikat, dan ia mengesahkannya di alam al-qurbah itu, alam lahut. Ini terjadi saat dia hidup di dunia karena kebiasaan, ibadah, yang ia kerjakan, baik di saat tidur maupun terjaga. Di saat jasad tertidur, maka hati, manusia khusus, bahkan berpeluang untuk pergi ke negeri asalnya, baik secara keseluruhan maupun sebagiannya. Allah SWT berfirman, Allah memegang jiwa seseorang ketika matinya dan memegang jiwa seseorang yang belum mati di waktu tidurnya, maka dia tahan jiwa orang yang telah dia tetapkan kematiannya dan dia lepaskan jiwa yang lain sampai waktu yang ditentukan. Az-Zumar 42. Oleh karena itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidurnya orang alim lebih baik daripada ibadahnya orang bodoh. Maka dari itu, manusia khusus baru akan pulang ke tempat asalnya setelah hatinya hidup oleh cahaya tauhid, dan dengan senantiasa mengucapkan asma-asma tauhid dengan lisan sir, tersembunyi, tanpa huruf dan suara. Allah Ta'ala berfirman dalam sebuah hadits qudsi, manusia itu adalah rahasiaku, dan aku adalah rahasianya. Allah Ta'ala juga berfirman dalam hadits qudsi lainnya, sesungguhnya ilmu batin adalah salah satu dari rahasiaku. Aku meletakkannya di relung hati hambaku, dan tidak seorang pun yang mengetahuinya selainku. Hadis riwayat Ad-Dailami. Dalam hadits qudsi lainnya, Allah Ta'ala berfirman, aku ini sesuai dengan sangkaan hambaku. Aku bersamanya bila ia mengingatku, berzikir, dalam hatinya, dan aku mengingatnya dalam diriku. Bila ia mengingatku di tengah kumpulan orang, maka aku akan mengingatnya di kumpulan yang lebih baik dari kumpulannya itu. Untuk mencapai tujuan itu hanya bisa dengan banyak bertafakur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengisyaratkan hal ini melalui sabdanya, tafakur sesaat lebih utama daripada ibadah setahun. Beliau juga bersabda, berfikir sesaat lebih baik daripada beribadah 70 tahun. Hadis riwayat Ibnu Hibban, sabda beliau pula, tafakur sesaat lebih utama daripada ibadah 1000 tahun. Dari hadis-hadis di atas, kita tahu ada 3 pemahaman tentang nilai tafakur sesaat ini. Orang yang bertafakur mengenai suatu urusan, termasuk cabang-cabang yang lahir dari urusan itu, maka nilai tafakur sesaatnya itu lebih baik dari ibadah selama setahun. Dan orang-orang yang menafakuri makrifat tentang ibadah-ibadah wajib, maka nilai tafakurnya itu lebih utama dari ibadah selama 70 tahun. Dan bagi orang yang bertafakur sesaat tentang marifatullah, mengenal Allah, nilai tafakurnya lebih utama daripada ibadah 1000 tahun. Tafakur seperti itulah yang disebut sebagai ilmu sejati, al-irfan. Al-irfan ini adalah tauhid. Dengan ilmu ini seorang ahli makrifat mampu wusyul, sampai kepada zat yang diketahui dan dicintainya. Dengan hasil ilmu itu pula seorang arif billah mampu terbang dengan ruhaninya menuju alam al-qurbah. Jadi, kalau seorang ahli ibadah, al-abid, itu berjalan kaki menuju surga, maka seorang ahli makrifat, al-arif, akan terbang menuju alam al-qurbah. Seorang sufi bersenandung. Hati para arifin, ahli makrifat, memiliki banyak mata melihat apa yang tak terlihat oleh orang lain. Mereka memiliki sayap yang bisa terbang, meski tanpa bulu terbang menuju alam malakut, milik Tuhan semesta alam. Hal ini beterbangan di relung batin seorang ahli makrifat, dan itulah yang disebut insan hakiki. Ia adalah kekasih, mahram dan pengantin Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana dikatakan Abu Yazid al-Bustamira, para wali Allah adalah pengantinnya. Mereka tidak dapat terlihat kecuali oleh mahram mereka.
Mereka tercenung dalam hijab ketenangan di sisinya, dan tidak seorang pun yang dapat melihat mereka, baik di dunia maupun di akhirat selain Allah Ta'ala. Sebagaimana firman Allah di dalam sebuah hadits qudsi, para kekasihku berada di bawah naungan kuba-kubaku, tidak ada yang mengetahui mereka kecuali aku. Manusia tidak akan dapat melihat lahiriah si pengantin itu, ia hanya dapat melihatnya dari luar tabir yang menutupi wajahnya. Yahya bin Mu'az ar-Razi berkata, para wali adalah wewangian Allah di muka bumi, dan hanya para sidikin, orang-orang terpercaya, yang mampu mencium aromanya. Bau harum dari wewangian itu tercium masuk hingga ke relung hati mereka, dan membangkitkan rasa rindu mereka kepada Tuhan. Ibadah mereka pun kian meningkat, sejalan dengan akhlak dan kefanaan, ketiadaan, mereka. Sebab, bertambahnya kedekatan seseorang kepadanya maka akan semakin menambah kualitas kefanaannya. Wali atau kekasih Allah itu adalah orang yang larut dalam kefanaan dirinya, dan hanya melihat al-haq, Allah, dengan mata hati. Tak ada lagi pilihan dalam dirinya, dan tak ada lagi yang dapat membuat dirinya tenang, selain Allah. Seorang wali adalah orang yang dikuatkan dengan sebuah karamah, namun karamah itu disembunyikan di dalam dirinya. Ia bahkan tidak diberi izin untuk memperlihatkan karamah itu secara sengaja pada orang lain. Sebab, menyebarkan rahasia ketuhanan itu merupakan sebuah kekufuran. Telah diungkapkan dalam kitab Al-Mirsaat, mereka yang dikaruniai karamah itu terhijab dari pengetahuan tentangnya, yang membuatnya tidak menyadari bahwa dalam dirinya ada karamah tertentu. Maka tidak salah kalau dikatakan bahwa saat-saat munculnya karamah itu laksana perempuan menjelaskan haidnya. Seorang wali memiliki 1000 makam, tangga, dan karamah merupakan tangga awal. Barang siapa yang mampu menapakinya, niscaya ia akan mudah mendaki makam-makam lainnya. Pasal 2, turunnya manusia ke alam terendah. Saat Allah menciptakan ruh yang suci, ruh Al-Qudsi, dengan bentuknya yang sempurna, ahsani takwin, di alam lahut, Allah ingin mengembalikannya ke alam terendah, asfala safilin. Ini dimaksudkan untuk menyempurnakan kemanusiaannya dan mendekat kepadanya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, di tempat yang disenangi di sisi Tuhan yang berkuasa. Al-Qamar 55. Manakala sifat kemanusiaannya dan kedekatannya kepada Allah telah sempurna, itulah makam, tingkatan, para nabi dan para wali. Allah Ta'ala menurunkan ruh Al-Qudsi atau insan hakiki ini pertama dengan mengembalikannya ke alam Jabarut dengan dibekali benih tauhid dan menaburnya melalui pelantara cahayanya. Ruh Al-Qudsi lalu dipakaikan kiswah, pelindung, dari alam Jabarut ini dan diberi nama jiwa sultan, ruh sultani. Begitu pula yang dilakukan di alam malakut, alam batiniyah, di mana di situ ruh Al-Qudsi lalu diberi nama jiwa aktif, ruh sirani rawani. Kemudian ruh Al-Qudsi itu menuju alam materi, alam mulk, di mana ia disebut ruh jismani. Dan di sini Allah menciptakan untuknya pakaian pelindung, kiswah unsyuriyahi, dari cahaya alam al-mulk untuk menyempurnakan wujudnya, agar tidak terbakar di alam mulk. Sementara tujuan utama diturunkannya ruh Al-Qudsi ke alam terendah, asfal, adalah untuk mendapatkan derajat yang lebih mulia dan menambah kedekatan kepadanya dengan hati dan raga. Kemudian Allah menaburkan benih tauhid di relung hatinya sehingga tumbuh kuat menjadi pohon tauhid. Maka kemudian keluarlah darinya buah tauhid untuk memperoleh keridaan Allah Ta'ala. Seperti yang dikatakan oleh seorang penyair, kami ranting-ranting pohon yang tinggi menjulang, yang penuh dengan buah tauhid tak ada rasa takut di hati kami, meski orang-orang yang berjalan ingin melempar batu ke kami. Allah Ta'ala juga menumbuhkan benih syariat di relung hati, agar nantinya tumbuh subur menjadi pohon syariat dan menghasilkan buah derajat, pahala surga, melalui amal-amalnya. Kemudian, Allah memerintahkan seluruh lapisan ruh jismani, ruh sirani rawani, ruh sultani dan ruh Al-Qudsi, untuk memasuki jasad, dan Allah menempatkan setiap ruh pada ruang yang telah disiapkan. Ruang ruh jismani dalam jasad adalah antara daging dan darah, sementara ruang bagi ruh rawani adalah di hati, Al-Qalb. Ruh sultani bertempat di mata hati, Al-Fuad, sedangkan ruang bagi ruh Al-Qudsi adalah ruang tersembunyi, rasa. Setiap ruh itu memiliki ruang masing-masing di alam jasad, dengan tugas dan urusan yang berbeda-beda. Setiap bagian memiliki potensi, hasil dan manfaat yang mendatangkan keuntungan, baik lahir maupun batin. Oleh karena itu, sudah seharusnya setiap manusia mengetahui tata cara berhubungan, bersosialisasi, dengan ruh-ruh itu di alam wujud, alam jasad, karena apapun daya upaya yang ia lakukan di alam itu, kelak, di akhirat, akan dimintai pertanggungjawabannya. Sebagaimana Allah Ta'ala telah berfirman, maka apakah dia tidak mengetahui apabila dibangkitkan apa yang ada di dalam kubur, dan dilahirkan apa yang ada di dalam dada. Al-Adiyat 9-10. Dan juga firman Allah, dan tiap-tiap manusia itu telah kami tetapkan amal perbuatannya, sebagaimana tetapnya kalung pada lehernya. Al-Isra 13. Pasal 3, tempat ruh di dalam jasad. Tempat ruh jismani di dalam jasad adalah di setiap anggota tubuh yang terlihat. Ruh ini berurusan dengan syariat agama,
maka tugasnya adalah mengerjakan perintah-perintah Allah yang sudah ditetapkan, zahir. Ia kerjakan ibadah-ibadah itu dengan ikhlas, dan tidak mempersekutukannya. Ini sesuai dengan firman Allah. Dan janganlah dia mempersekutukan seorang pun dalam beribadat kepada Tuhannya. Al-Kahfi, 110. Demikian pula dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya Allah Maha Baik yang tidak menerima kecuali yang baik. Hadis riwayat Muslim. Sesungguhnya Allah ganjil, 1. Dia mencintai sesuatu yang ganjil. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Maksudnya adalah, amal perbuatan yang dilakukan secara totalitas tanpa sikap riya dan sum'ah. Dan keuntungan yang diraih oleh orang yang mampu mengelola ruh jismani secara baik di dunia adalah mendapat derajat kewalian, wilayah, penyingkapan, mukasyafah, dan penyaksian, musyahadah, di alam mulk, dari bumi hingga ke langit. Orang yang telah mencapai derajat wali ini dianugerahi berbagai karamah al-kauniyah oleh Allah Ta'ala. Mereka ada yang dianugerahi kemampuan bisa berjalan di atas air, terbang di udara, mendengar suara atau melihat dari jarak yang sangat jauh, menempuh jarak yang jauh hanya dalam waktu singkat, menyibak pikiran atau rahasia orang, dan lain sebagainya. Adapun keuntungan di akhirat dari mengelola ruh jismani secara baik ini adalah, ia akan dianugerahi surga, bidadari, istana, para pembantu, aneka minuman, dan berbagai kenikmatan lainnya. Kedudukan bagi yang berhasil memaksimalkan peran ruh jismani ini adalah tingkatan surga pertama, yaitu Jannatul Mawa, surga Mawa. Sedangkan tempat ruh ruhani adalah relung hati, kalbu. Ia bertugas untuk mengetahui jalan ruhani, ilmu tarikat, sedangkan aktivitasnya adalah sibuk dengan 4 asma Allah yang pertama dari 12 nama Allah, tanpa suara dan tanpa huruf. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, katakanlah, serulah Allah atau serulah Ar-Rahman. Dengan nama yang mana saja kamu seru, dia mempunyai Asmaul Husna, nama-nama yang baik. Al-Isra, 110. Allah Ta'ala juga berfirman, hanya milik Allah Asmaul Husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu. Al-A'raf, 180. Ayat ini merupakan isyarat bahwa nama-nama Allah adalah medium untuk menyebutkan diri dengan cara menyebutnya, dan itu adalah ilmu batin. Adapun makrifat adalah hasil yang didapatkan dari nama-nama tauhid, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama. Orang yang mampu memahaminya secara mendalam, maka dia akan masuk surga. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Dalam hadits yang lain beliau juga bersabda, belajar 1 huruf, mengamalkan 1000 kali. Maksud dari ihsa, menghitung, memahami, pada hadis di atas adalah menjadikan manusia berakhlak dengan Asmaul Husna. Nama-nama yang 12 adalah nama Allah yang utama, sumber dari seluruh nama Allah, sesuai dengan jumlah huruf hijaiyah yang terangkum dalam kalimat yang berjumlah 12 huruf. Maka Allah lalu menetapkan 1 huruf pada setiap tangga perjalanan hati dengan 1 nama. Dan pada setiap alam rohani ada 3 asma, nama, Allah. Allah lalu mengokohkan nama-nama itu di relung hati orang-orang yang mencintainya. Allah Ta'ala berfirman, Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Ibrahim 27. Setelah itu, Allah kemudian menganugerahkan ketentraman di hati mereka saat berdekatan dengannya, beribadah, dan menumbuhkan pohon tauhid dengan akarnya menghujam kuat ke lapisan perut bumi ke-7, sementara cabangnya menjalar hingga langit ke-7, bahkan sampai melampaui tingginya Al-Arsy. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, seperti pohon yang baik, akarnya teguh dan cabangnya menjulang ke langit. Ibrahim 24. Keuntungan yang didapatkan oleh mereka yang memaksimalkan peran ruh rawani adalah hidupnya hati dan kemampuan musyahadah di alam malakut, seperti musyahadah, menyaksikan surga, penghuninya, cahaya-cahaya, dan malaikat-malaikatnya. Selain itu, akan dianugerahi pula lisan batin sehingga mampu mencermati dan mengungkapkan nama-nama tersirat tanpa menggunakan suara maupun huruf. Tempat baginya kelak di akhirat adalah surga tingkat kedua, yaitu Jannatun Naim, surga Naim, yaitu surga yang berisi segala nikmat dari Allah Ta'ala. Sementara itu, tempat bagi ruh sultani adalah mata hati, Al-Fuad, yang mana perannya termaksimalkan dengan ilmu makrifat. Bentuk amalannya adalah dengan senantiasa melazimkan asma Allah yang 4, Al-Hayyu, Al-Qayyum, Al-Qahar, Al-Wahhab, melalui perantara lisan hati.